Woi, itu pinjam siapa? Pinjam, oke. Hah? Aku nggak tahu orang di sini. Boleh kok. Kami kan. Dengan ini Iya. Aku mis mati deh. Pakai perasaan main kan udah. Ini pakai perasaan main. Dot. Boy. Oh no. Oh, kalau ada ke apa dia? Ada go. Ini. Ya udah pukul lah. Jangan kau kabur. Apa mati dah? Ini apa? Belum mati punya. Udah loh, Me. Dah, cuci kan. siapa itu kau culik? Enggak di sini. Woi, itu pinjam siapa? Pinjam, oke. Hah? Aku nggak tahu orang di sini. Boleh kok. Kami kan. Jangan berarti jaminan kan. Ini. Sini aja. Corok nanti dalam mulut. Kau pun pakai perasaan kan? Lu mana? Matanya keluar. Nggak kayak gini sini ya. Bikin kena. Kayaknya Naya bikin kena. Matanya loh. Nabi bener ini nggak ada kayu. Ada kayunya. Dijorok. Bikin Naya. Oh ya. Nah. Nah ini kena. Ini kan. Bang air le. Nah, ikan gitu di dalam. Sabar. Sudah dua makan dong. Nah, ikan bisa. Apa bahasa? Belum mati tuh loh. Nia siram kami Nia. Nia. Baju ladies. Awas. Anu saya minum. Masih ya. Jadi kan pedes. Oh, sapi ke suri yo. Iya, Sip, itu ngapain lagi nih? Awas kalian biar lepaskan sama ikan-ikannya, awas. Dah. Mulai tuang kan si kena nak lek ulah. Udah batu kau. Biar langsung terbang ikan ini keluar. Di sini, Bu. Iya.
Tapi ada baiknya kita menegur, tetapi kita menegur dengan cara yang sopan. Demikianlah pidato. Kesempatannya perkenalkan, nama saya Taufik Bahrokrasi. Saya dari kelas 12 Prebegung 2. Pidato saya berisi puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih dan rahmat Tuhan, kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Stepilir, yang saya hormati Ibu Bapak Guru Dewan Penilai, dan yang saya apresiasi teman dan rekan-rekan sekalian. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul atau bertema NKRI Harga Mati. NKRI harga mati, dari Sabang sampai Merauke, Minahasa sampai Pulau Rote, bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beratus bahasa, beribu suku, berpuluh-ribu pulau, bersatu menjadi Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan bangsa yang kaya ini kepada kita, lewat orang tua pun kepada Tuhan, karena juga telah menganugerahkan bangsa yang kaya ini kepada kita. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan keberagamannya. Indonesia sangat beragam, mulai daripada suku, ras, agama, dan budaya. Kita harus pelihara semuanya dan tidak boleh terpecah belah. Dan kita juga selaku dari pewaris bangsa yang kaya ini, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan. Segala yang telah dicetus atau dibentuk oleh para pendiri bangsa harus kita pelihara. Pancasila harus kita bina, sila demi sila harus kita pelihara. Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga. Berbeda-beda tetapi satu jua, itulah Indonesia. Sumpah Pemuda harus kita terapkan, karena kita semuanya adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Kita juga selaku daripada pewaris bangsa Indonesia, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada di antara kita harus kita satukan, bukan menjadi berpecah belah. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan supaya kita bisa hadir dalam acara praktikum hari ini. Dan saya hormati Ibu Pengawas dan saya banggakan siswa SD SMA Negeri 1 Stepilir. Saya Rizka Rubanda Restarika dari kelas 12 Prebegung 1. Tema saya hari ini adalah narkoba. Saya akan menjelaskan tentang narkoba dan undang-undang yang mengaturnya. Seperti yang kita tahu, narkoba adalah obat terlarang yang dilarang oleh negara kita, yaitu Republik Indonesia. Narkoba yang tidak sering dijumpai adalah narkoba, narkotika, dan barang haram lainnya. Undang-undang yang melarang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jika ada yang melawan hukum, memakai, membawa, atau mengedarkan narkoba, akan dihukum secara pidana. Jika kalian diberikan paket atau barang yang tidak kalian ketahui, sebaiknya jangan kalian buka, segera laporkan kepada polisi. Dan jika kalian melihat orang yang sangat mencurigakan, dan segera laporkan juga kepada pihak berwajib. Jika kalian ingin terhindar dari narkoba, silakan hubungi orang-orang terdekat untuk melakukan perbincangan tentang jawaban dari narkoba. Sekian dari saya. Mari kita lindungi generasi kita dari narkoba dan barang haram lainnya. Sekian, terima kasih. Stay tune. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam presisi. Perkenalkan, nama saya Regina Bukisa, kelas 12 Di awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang karena Jepang telah terdengar berita kekalahannya. Tetapi Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Naiki Koiso. Rakyat Indonesia mendukung perang Jepang terhadap Jepang. Tapi
terdengar kekalahan Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi di kota Hiroshima. Dan terjadi juga pengumuman kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Pada saat itu, Sukarno dan Hatta diundang di dalam Vietnam. Kekalahan Jepang mulai terdengar, tetapi karena Jepang menyita semua radio rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia tidak mendengar kekalahan Jepang. Salah satu tokoh bernama Sultan Syahrir menyembunyikan radionya, sehingga 10 Agustus 1945 ia mendengar berita kekalahan Jepang. Pada saat itu, Sukarno, Hatta, dan Rajiman berada di dalam Vietnam. Sampainya Sukarno dan Hatta di Jakarta, golongan muda menyampaikan bahwa berita kekalahan Jepang sudah didengar oleh dia. Golongan muda adalah orang-orang yang ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Dia tidak ingin Indonesia merdeka oleh Jepang, oleh bantuan Jepang. Dia ingin memerdekakan Indonesia dengan tangannya sendiri. Sedangkan golongan tua adalah tokoh-tokoh senior BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada saat itu juga golongan muda mendesak Sukarno agar mempromosikan kemerdekaan Indonesia selamanya pada tanggal 16 Agustus 1945. Siaran radio Sultan Syahrir. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, sehingga para pemuda mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mencegah terjadinya campur tangan Jepang dan mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut berakhir setelah Insinyur Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi sendiri merupakan hasil dari kerjasama Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi sendiri ditandatangani oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut merupakan salah satu usulan dari salah satu tokoh pemuda yang bernama Sukarni. Sedangkan Fatmawati berperan dalam menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi sendiri pertama kali dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang disaksikan oleh sekitar kurang lebih dari 1.000 orang. Good morning, everyone. Good morning. Today I will tell you a story about Cinderella. In a village, there lived a happy family consisting of father, mother, and a girl named Cinderella. One day, something sad happened to the family, where Cinderella's mother died. And finally, her father remarried to a widow who already had 2 daughters. Cinderella's father works outside the village and always leaves Cinderella with her stepmother and stepsister. Stepmother and stepsister being treated like a slave, Cinderella was very sad and hoped her father soon go home. One day, the court officials announcement that the prince was doing a contest looking for the empress, and so all the girls were invited to come to the palace. Cinderella's stepsister was busy to decorating herself
with fancy dresses and jewelry to go to the party. Cinderella is sad because she was not allowed to come and she doesn't have a good clothes. But it turns out Cinderella's sadness is known to the fairy mother. So finally, Baru saya dari kelas 12 Geometri 2. Di sini saya akan membawakan tokoh pahlawan yaitu Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah seorang pahlawan perempuan yang masih berusia sangat muda. Namun pahlawan ini sudah bisa memimpin peperangan yang ada di Indonesia. Pahlawan ini lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku Tengah. Ia meninggal pada tanggal 2 Januari di Maluku, Indonesia. Pahlawan ini lahir dari keluarga yang dimana ayahnya bernama Kapitan Paulus Tiahahu dan ibunya bernama Sina. Ibu Martha ini meninggal pada saat Martha Tiahahu masih berusia balita. Ibunya Martha Tiahahu meninggal karena sakit. Martha Tiahahu meninggal karena melawan peperangan Belanda pada saat membela Maluku, karena pada saat itu Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat berkualitas yang diincar oleh para pihak Belanda. Di sini saya akan membawakan Pancasila. Pancasila yaitu dasar negara, falsafah negara, pandangan hidup negara. Setiap sila-sila Pancasila memiliki makna. Yang pertama adalah Tuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus mempunyai agama, yang dimana agama di Indonesia diakui adalah 6. Kita harus menganut agama tersebut karena Indonesia dipercaya menang bukan karena kekuatan Indonesia sendiri, melainkan karena Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya untuk kemenangan Indonesia. Yang kedua adalah kemanusiaan yang ada ini itu mendapatkan adalah wanita pertama yang mendapatkan bintang gerilya. Asalnya bintang gerilya adalah keadaan yang sangat di sini saya mendapat MIPRI dan Sekolah Republik Indonesia. Karena dari setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Insinyur Soekarno ini menjadi pengawal terjadinya Republik Indonesia, di mana Indonesia itu terdiri dari berbagai macam wilayah, perbedaan wilayah. Tepatnya karena Indonesia termasuk negara kepulauan, sehingga menjadikan perbedaan itu sangat menjadikan banyaknya perbedaan seperti agama, ras, suku, budaya, dan makanan. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hati-hati loh. Itu jadi pencegahan berlaku ya. Lagi ini SD. Iya. Ini ngapain? Kan itu kok itu paling terkontaminasi ya. Ini mana? Itu hilang pisau hilang. Hati-hati kalau ini nanti. Kalau di sini nak foto sampahnya kalau apa kunjungnya? Iya, campur Bu. Buang kan? Oh,